datang di Combats atau Communication Buddy. Hari ini episode pertama kita dan kita senang sekali bisa sharing sama teman-teman. Dan hari ini aku, Aya, ditemani sama dua temanku dan Ridwan sebagai co-host. Giana sebagai co-host. dan narasumber yang hari ini bergabung adalah Pak Saiful. Saiful. Yeay. Terima kasih banyak Pak Saiful sudah mau hadir di sini dan ngobrol-ngobrol sama kita. Nih kita newbie banget di dunia komunikasi dan kita sangat-sangat terhormat Pak Saiful sebagai senior dan praktisi itu mau ngobrol sama kita di acara Communication Buddies ini. Nah, Pak Saiful sebelumnya karena nama acaranya Communication Buddies, jadi kita manggil teman-teman di rumah itu dengan sebutan Buddies. Halo Badis. Halo Gadis. Nah, kita kan newbie nih, tadi yang aku udah bilang. Aku sebenarnya dulu lulusan komunikasi, tapi sudah lama juga tidak berkecimpung di dunianya. Terus ada Ridwan. Saya malah jurusan dari pendidikan bahasa Inggris. Ya. Dan aku lebih jauh lagi ke perikanan gitu. Jadi kayak nggak ada nih komunikasinya, tapi kan kita juga ke sesama penyuluh saat itu ada interaksi yang komunikasi juga sih Pak. Tapi saya masih awam banget nih buat komunikasi itu sendiri. Boleh paling dari Bapak Saiful yang Tapi sangat sebentar nih. Ini kan kita kan dari jurusannya beda-beda nih kayaknya ya Mas Bang Dery. Kalau misalnya Bapak Saiful sendiri apa sih jurusannya dulu? Jadi sebetulnya saya juga bukan dari komunikasi ya satunya. Oh. Jadi awalnya saya dari pertanian. Wow. Jadi sebetulnya juga sama kita Pak. memang banyak di dunia praktisi komunikasi juga bukan berasal dari studi ilmu komunikasi. Nah, tapi memang sebetulnya seiring berjalannya waktu kita seharusnya bisa melihat komunikasi ini bukan suatu yang ilmu yang eksklusif gitu. Rigid gitu Ya, iya, karena kita kan sehari-hari ini berkomunikasi nih. Iya, Nah, betul. itu sebetulnya udah mencakup keseharian kita komunikasi itu. Baik kita sadari ataupun tidak. Nah, memang akan menjadi menjadi sedikit kompleks kalau kita sudah masuk ke dalam industri komunikasi. Nah, kurang lebih seperti itulah awalnya. Wah, cocok banget nih, karena di Kombuds ini kan kita bakalan narik pembelajaran dari praktek-praktek komunikasi yang ternyata bisa diterapkan juga di kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau dari yang Pak Saiful tadi jelasin, dari teman-teman dari perikanan, dari guru itu juga semua butuh komunikasi dan kenyataannya kita juga tiap hari berkomunikasi kan, Badis? Iya, betul banget. Betul banget. Nah, ngomongin soal latar belakang Pak Saiful, selain berangkat dari master atau dari pendidikan yang ternyata bukan komunikasi formal, tapi Pak Saiful nih punya latar belakang yang kompleks dan banyak banget nih portofolionya. Boleh diceritain nggak sih Pak, gimana, apa aja yang udah Pak Saiful lalui di dunia komunikasi ini gitu? Oke, baik. Jadi sebetulnya sejarah saya terjun ke dunia komunikasi ini diawali dari keterlibatan saya di Pers Kampus. Saya waktu itu di Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Jadi waktu itu saya mulai tertarik dengan dunia komunikasi ini khususnya Pers Kampus itu ketika bergabung dengan Teknokra namanya itu, salah satu media kampus di sana. Nah, dari sana terus berjalannya waktu, ternyata setelah lulus yang kepakai justru ilmu itu gitu. Nah, jadi kalau dari latar belakang pribadi saya, mungkin saya ini sebetulnya orangnya kan agak-agak kalau kata anak sekarang introvert gitu ya. Nah, jadi dunia tulis-menulis ini jadi kayak semacam penyaluran saya untuk berkomunikasi dengan pihak luar gitu, melalui tulisan, melalui media. Saya sempat di awal itu saya lulus langsung saya bergabung dengan salah satu grup media yang cukup ternama di tanah air waktu itu, Kompas Gramedia. Saya memulai karir di tabloid PC Plus namanya. Nah, saya mulai karir di situ. Nah, terus seiring berjalannya waktu, kemudian saya pindah ke ke situs berita Muslim World, kemudian juga pindah ke Business Week. Sampai kemudian sekitar tahun 2006, saya mendapatkan beasiswa S2 itu waktu itu ke Belanda. Di Belanda itu memang ada jurusan yang memang khususkan diri pada pengembangan masyarakat ya. Jadi Management of Development. Nah, mungkin sedikit cerita juga, saya waktu itu kebetulan setelah
selesai dari Belanda itu kan udah agak hijrah lah kalau kata orang ya istilahnya ya. Jadi jadi waktu itu saya menemani ayah saya naik haji waktu itu kan. Nah terus pulang dari haji baliknya mungkin ada aroma-aroma keislaman yang kental lah waktu itu kan. Nah kebetulan waktu itu Basnas sedang membuka lowongan untuk humas Badan Zakat Nasional ya kan. Nah jadi di situ, nah dari situlah saya mulai kiprah saya sebagai praktisi PR. Ya. Nah jadi itu memang pengalaman di Basnas itu pengalaman yang cukup berharga ya. Artinya itu kan awal saya terlibat di dunia humas, dunia PR. Nah, jadi memang kalau biasanya kita itu ngejar-ngejar berita, kalau di dunia PR itu kan justru kita yang provide berita kepada rekan-rekan media. Nah, dari jurnalis yang ngejar, sekarang lagi Sampai Bapak kita Iya. cari jurnalis Iya. ya. Jadi memang seperti lazimnya jurnalis-jurnalis umumnya ya. Jadi mereka kan kalau melihat PR ini kan kok kerjaannya begitu ya. Jadi agak rasa wah sembarangan nih ngasih berita kok main blasting aja dan sebagainya. Dan ternyata di kemudian hari saya menjadi praktisi PR gitu. Jadi kayak semacam tulah gitu ya. Udah jadi pelaku. Nah, jadi ada satu pengalaman yang cukup berharga yang saya dapatkan di Basnas itu. Pendek cerita ini adalah kisah di mana waktu itu ada seorang dermawan ya di Pasuruan itu yang membagikan zakat itu langsung pada masyarakat. Oh, kayaknya saya tahu deh Pak yang mereka Wah, berkumpul. iya. Akhirnya itu jadi rame dan akhirnya orang berebut karena tidak terorganisir, akhirnya terjadi kecelakaan. Dan kalau nggak salah sekitar ada 21 orang meninggal saat itu karena terhimpit. Terutama ibu Iya. dan anak ya. Iya, Pak. terinjak-injak dan sebagainya. Nah, dari situ sebetulnya sudah mulai tuh ada tanda-tanda mau krisis yang menuju ke Basnas nih, karena kan Basnas waktu itu memang untuk promosi dan untuk media relation juga belum terlalu kuat ya. Jadi orang juga kalau misalnya ada kejadian kayak gitu kan gampang bener cari kambing hitam nih, siapa yang disalahkan kan begitu. Ini kita harus gerak cepat nih. Artinya kalau enggak bisa jadi kita jadi sasaran tembak masyarakat tuh jadi caci maki dan sebagainya gitu kan. Ya udah kita bikin konferensi pers aja gitu. Sorry Pak. Tapi kan yang membagikan itu kan bukan dari Basnas kan, maksudnya kan itu seorang dermawan yang mana itu bukan anggota dari Basnas, gitu. Tapi kenapa Basnas harus start mungkin gitu sih? Karena isu yang bergulir itu kemudian menjadi menjadi tidak bagus buat pemerintah maupun buat lembaga-lembaga zakat karena seakan-akan zakat itu tidak terorganisir. Gitu. Jadi ini mana pemerintah nih? Kenapa nggak ada perlindungan terhadap pengelolaan zakat dan sebagainya? Nah, akhirnya kemudian saya berpikir bahwa saya mengusulkan kepada tim kami di sana juga kepada atasan kami bahwa kita harus langsung merespon ini dengan cepat. Karena kalau tidak langsung direspon dengan cepat, kita kan jadi bulan-bulanan gitu nanti kan. Nah akhirnya saat itu kami langsung mengadakan konferensi pers. Terus kami kemas pesannya itu bahwa marilah kita berzakat melalui lembaga supaya tidak terulang lagi kejadian seperti ini. Nah, jadi di sisi ini kita cuma menampilkan diri bahwa kita ini sebagai solution gitu kan, bukan sebagai korban atau maksudnya sebagai pihak yang disalahkan untuk kejadian ini. Nah, kemudian saya juga kontak kami juga bekerja sama dengan Kementerian Agama. Kementerian Agama juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau ingin berzakat, zakatlah ke Basnas. Gitu. Jadi momen itu akhirnya menjadi positif buat kami dalam arti kami juga menyampaikan keprihatinan terhadap kejadian ini, tapi dalam arti itu kemudian tidak menjadi krisis bagi kami karena kami bisa melakukan handling itu dengan tepat. Itu kurang lebih. Pernah zakat di Basnas? Belum. Saya masih di masjid dekat rumah. Oke, itu menarik banget tuh Pak. Soalnya kayak kan saya juga pernah dengar tuh kalau dari dulu waktu zaman kuliah, bad publicity is also publicity gitu. Terus kayak harus riding the hype atau riding the wave gitu. Ya, Yang
memang agak sedikit tidak bermoral ya atau beretika kalau kita mengatakan bahwa kita harus menunggangi berita-berita ya negatif untuk kepentingan kita. Jadi kita sebagai praktisi PR itu dari insight yang kita dapat dari sini artinya kita lebih mengedepankan positive tone untuk kepada publik dalam arti tidak menyalahkan. Kalau kita menyalahkan makanya nggak boleh begitu, nah itu kan jadi salah. Tapi kalau kita kemudian responnya positif dalam arti mengajak, artinya ini loh yang benar seperti ini tanpa menyalahkan pihak lain. Nah itu saya pikir masih oke lah ya, masih sah-sah saja. Dan ini sebetulnya harus kepekaan seperti ini harus dimiliki oleh para praktisi PR atau praktisi kehumasan di berbagai lembaga ataupun konsultan-konsultan yang ada. Saya juga pernah menyaksikan ini dengan format lain, Pak. Sebenarnya ini saya pernah diajarin ini dari ustadz saya pas saya di pesantren dulu, Pak. Jadi kalau misalnya orang itu, apabila kita ingin seseorang itu melakukan sesuatu, lebih baik jangan pakai kata jangan, tapi terima kasih. Dan sekarang juga saya udah lihat lumayan banyak ada beberapa kayak banner-banner gitu di jalan. Bilangnya bukan jangan buang sampah di sini, tapi terima kasih sudah tidak membuang sampah di tempat ini. Itu termasuk strategi PR yang bagus berarti Pak ya? Ya, artinya memang untuk manusia secara umumnya pasti mereka tidak suka untuk dilarang-larang. Coba kalau misalnya Anda bilang atau kita bilang ke orang, jangan tengok kanan. Pasti ada jangan tengok kanan, ini ada apa? Kita memang ada secara psikologis ada kecenderungan untuk melanggar aturan ya. Jadi maksudnya karena rasa penasaran kita terhadap sesuatu. Nah, sebaliknya kalau misalnya itu tone dibuat menjadi positif seperti itu, justru orang akan lebih menghargai ya, karena kan istilahnya itu bukan sesuatu yang dipaksakan ke dia, tapi lebih pada kita mengapresiasi dia terhadap apa yang dia akan lakukan. Bagus itu. Berarti itu juga maksudnya salah satu upaya waktu itu Basnas untuk branding sebagai lembaga zakat yang terorganisir dengan baik, terus menjadi solusi itu ya Pak ya? Ya, betul seperti itu. Nah, memang kemudian PR-nya kalau di krisis seperti ini itu kan tidak bisa berhenti di situ aja ya. Jadi harus ada post krisisnya gimana. Artinya ini adalah momen kita buat masuk, mengkampanyekan sesuatu, tapi kemudian seiring berjalannya waktu dia harus terus dipelihara tuh istilahnya, message-nya, pesannya, kemudian values-values yang kita coba sampaikan kepada publik seperti itu. Nah, ya artinya mungkin setelah saya selesai dari sana, saya tidak tahu lagi nih bagaimana program selanjutnya ke sana. Tapi hal itulah yang kemudian saya jadikan insight untuk pengalaman saya di dunia PR. Tapi itu lumayan, menurut saya pribadi ya, itu lumayan berhasil sebagai brandingannya Basnas untuk solusi zakat. Karena to be honest, sekarang saya juga zakat tuh udah jarang ke masjid, karena apalagi kemarin sempat COVID juga, itu juga sangat membantu untuk kayak nyari zakat kemana yang gampang, yang praktis ya gitu. Ngomongin soal branding nih Pak, kalau gitu sekarang menurut Bapak sendiri. Branding itu sebetulnya pelabelan ya. Okay. Jadi pelabelan terhadap seseorang ataupun terhadap lembaga. Nah yang sering orang salah kaprah ini, mereka pikir branding itu adalah sesuatu yang rumit ya, sesuatu yang memang hanya dilakukan oleh perusahaan. Padahal sebetulnya kita sehari-hari juga membranding diri kita. Gitu. Jadi kita melabeli diri kita itu ingin terlihat apa di depan publik, terlihat apa di depan teman-teman kita, di depan orang tua kita, di depan atasan dan sebagainya. Nah, jadi mungkin itu kaitannya sama personal branding. Nah, jadi kalau secara definisi itu personal branding itu ingin menampilkan ciri khas kita yang berbeda dibandingkan orang lain. Apa sih keunikan kita? Benar. Ya, baik dalam sisi tampilan ataupun dalam sisi keahlian atau keterampilan atau dalam sisi karakter dan sebagainya. Nah, jadi ini kemudian yang kadang-kadang kita nggak sadari sudah kita lakukan sehari-hari, kayak misalnya Naya atau Giana kemudian di depan pacarnya coba-coba jaim gitu kali ya. Ya aku depan para badis juga aku jaim. Jaim. Terus makannya kemudian dijaga gitu kan, nggak kelihatan rakus. Itu sebetulnya termasuk personal branding juga. Oh gitu, Iya. saya baru tahu tuh Pak. Artinya
itu sesuatu yang memang sehari-hari kita lakukan tanpa kita sadari. Tapi memang ini menjadi sebuah kajian yang lebih serius begitu industri media massa mulai marak. Jadi artinya kehadiran industri media massa, kehadiran industri-industri pertelevisian, terus munculnya Sosmed juga nggak sih, ya, Pak? ya sosmed. Tapi sebelum itu kan memang personal branding sudah ada ya. Nah, jadi ini juga kemudian memicu orang untuk semakin memantaskan dirinya di hadapan publik itu seperti apa. Nah, jadi ini memang tidak bisa dibilang juga negatif, tapi juga kadang-kadang juga jadi salah kaprah orang nih soal personal branding. Personal branding ini untuk beberapa orang dianggap sebagai semacam pencitraan, gitu kan? Wah, pencitraan lu, kayak gitu kan sering kita dengar kayak gitu. Pencitraan tuh Iya. kayaknya tuh. Padahal pencitraan itu nggak semuanya salah kan. Jadi artinya itu selama dia memang menampilkan sisi kita yang asli. Jadi personal branding ini di perjalannya kemudian seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kebutuhan, terus tuntutan-tuntutan dari masyarakat, akhirnya kita mengenal apa yang diistilahkan political branding. Nah, jadi memang dia ini kalau secara subjek kajian tuh jadi agak sedikit lebih kompleks ketimbang personal branding, karena political branding itu elemennya setidaknya itu ada 3 tuh. Pertama dari personal tokoh politiknya, kedua dari partainya sendiri, ketiga dari program-programnya atau kampanyenya. Nah, seiring berjalannya masa kampanye politik saat ini kan kita banyak melihat nih ya rebranding tokoh-tokoh politik kita nih, ya kan? Betul. Dari yang dulunya suka marah-marah, sekarang jadi gemoy. Itu dia. Atau yang dulunya dia tidak begitu peduli dengan seni dan sebagainya, sekarang jadi peduli. Terus kemudian dari yang tadinya serius jadi sekarang jadi lebih ramah dan lebih lucu, Jadi megang gitu kan. kucing gitu. Tapi ada juga yang kayaknya konsisten nih Pak, dari dulu selalu jadi oposisi. Ya begitulah. Jadi memang kan elemen di political branding itu atau personal branding aja secara umum kan pertama kita harus tahu dulu apa sih yang kelebihan dari kita nih yang mau kita tonjolkan ke publik. Dan itu yaitu sekali lagi itu harus original, harus otentik. Jangan dibuat-buat. Karena kalau dibuat-buat tuh kan tiba saja nanti yang aslinya keluar. Nah, itu yang perlu diperhatikan tuh. Terus yang kedua, kita juga harus paham nih target audiens kita tuh siapa. Nah, jadi jangan sampai juga kita menampilkan citra diri kita yang memang nggak sesuai dengan target audiens gitu kan. Nah, yang ketiga kemampuan beradaptasi terhadap teknologi media massa dan teknologi new media yang hadir sekarang ini, dan kemampuan untuk memahami konten dan konteks. Nah, ini menarik nih, artinya mungkin kalau teman-teman sempat menyimak beberapa kejadian yang terjadi selama ini, ada yang kontennya benar tapi konteksnya salah. Ada yang konteksnya benar tapi kontennya salah. Pak, boleh dijelasin nggak sih sebenarnya konteks tuh apa sih dan konten? Oke, jadi mungkin karena saya anak sosmed yang gitu, ya kayak konten saya ngupload Pak. Wah, konten dulu nih gitu. Iya, ya jadi ini menarik karena begini, mungkin kalau teman-teman sempat melihat kasus salah sebut ya, ada salah satu kandidat kita yang sedang mengkampanyekan soal ibu hamil. Oh iya. Kemudian dia salah sebut nih, jadi asam sulfat ya. Iya. Mestinya itu asam apa? Asam Asam folat. ya Asam kan? folat. Nah, itu salah satu contoh di mana konteksnya bener nih, dia ingin memberikan pengarahan tapi kontennya salah. Salah. Oh, berarti Nah, konteks tuh kayak Iya. Bagaimana pesan yang disampaikan pada tempat dan waktu tertentu gitu, dan wilayah tertentu. Nah, di sisi lain ada juga mungkin dari kubu yang sama juga nih, kebetulan tuh bisa jadi bareng lucu juga ya.
Jadi ada yang mengkritik soal politik dinasti, ya kan? Ya, jadi dia mengkritik soal apa namanya? Dia bukan mengkritik sih sebetulnya, lebih menggambarkan bahwa ini loh kita juga punya undang-undang tentang politik dinasti gitu kan. Mungkin secara konten dan sebagai bahan diskusi ya, karena kebetulan kan sosoknya juga seorang dosen ya, itu sah-sah saja dan benar saja. Cuman konteksnya salah. Karena dia mengutarakan itu di Jogja yang memang masyarakatnya itu mempunyai historis yang istimewa, ya kan? Ya, dinasti. NKRI ini. Nah, jadi akibatnya apa? Jadi blunder. Akhirnya jadi banyak orang yang protes dan tidak setuju dengan itu. Gitu. Nah, ini saya pikir menjadi pelajaran ya buat para praktisi-praktisi pencitraan yang membisiki menemani para politisi kita dalam berkampanye. Jadi itu salah satu yang Masuk harus ke political branding itu ya Pak ya, berarti. Jadi salah satu elemen dari political branding itu adalah menjadi lebih peka terhadap konten dan konteks. ya. Apalagi para netizen, khususnya para badis, pastinya udah pinter-pinter banget memilih konten dan kontensnya itu gitu loh.